Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit. Ini menunjukkan ada model orang yang berinfak hanya di waktu lapang, ada, dan ini banyak. Jadi ada orang yang waktu lapang pelit, banyak, lebih banyak daripada yang berinfak. Dan ada orang yang berinfak dari waktu lapang. Berarti dari mafhum dari ayat ini berarti ada orang yang tidak berinfak tatkala waktu sulit. Waktu lapang dia berinfak, waktu sulit dia tidak berinfak. Ternyata penghuni surga bukan itu. Ciri penghuni surga itu dia berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit. Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya mengisyaratkan bisa jadi infaknya berbeda, wajar, suatu yang sangat wajar. Seorang tatkala dalam kondisi lapang infaknya mungkin 1 juta per bulan atau 2 juta per bulan. Dalam kondisi sempit mungkin cuma 100.000, tetapi dia terus berinfak. Dia terus apa? Berinfak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian pernah meremehkan kebaikan sedikit pun. Makanya Nabi SAW mengatakan, ittaqin nar walau bisyaqqit tamrah. Hendaknya kalian menghalangi diri kalian dari neraka jahanam meskipun hanya bersedekah dengan sepenggal korma. Ingat, ini bukan, jangan disalahpahami. Jangan kita pahami hadis Nabi, jagalah diri kalian dari neraka meskipun hanya bersedekah sepenggal korma, berarti Nabi ngajarin kita untuk pelit, ya. Ya udah, enggak apa-apa, sepenggal korma enggak apa-apa, ada hadisnya kok, sepenggal korma bagi 2. Padahal korma kita bertumbuk-tumbuk. Tidak. Maksud hadis ini, kalau Anda tidak punya apa-apa, meskipun hanya sedikit, maka jangan meremehkan sedekah itu meskipun hanya sedikit, ya. Tapi kalau Anda punya lebih, berinfaklah yang banyak. Kalau punya berlebihan. Justru berinfak tatkala fi dharra, berinfak dalam kondisi sulit, itu menunjukkan keikhlasan. Itu menunjukkan keikhlasan seseorang, bahwasanya dia benar-benar tulus berinfak karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam kondisi sempit dia masih menyempatkan dirinya untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini ciri pertama, ciri yang menunjukkan seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kebakhilan tidak akan berkumpul dengan keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada." Tidak akan berkumpul, ya, rasa pelit dan keimanan dalam hati seorang mukmin selamanya. Rasa pelit dan iman itu bertengkar. Kalau seorang imannya kuat, pelitnya semakin tertekan. Kalau imannya sedikit, pelitnya semakin apa? Semakin besar, ya. Maka ini dua hal yang saling kontradiktif. Maka Nabi mengatakan tidak akan berkumpul iman dan kepelitan dalam hati seseorang. Maka seorang kalau dia berinfak menunjukkan dia imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwan, jangan jadi orang pelit, ya. Jangan jadi orang pelit, ya. Masalah ingin bersedekah, ingin bantu orang lain adalah masalah iman, ya, masalah iman. Bisa jadi ada orang punya harta banyak tapi tidak suka membantu orang lain. Sebagian orang mengatakan, nanti saya kalau sudah punya uang banyak baru saya berinfak. Jangan. Banyak orang mengatakan demikian. Tatkala dia sudah kaya, dia tidak berinfak, dia lupa diri. Banyak kali kebutuhan yang lain, harus bayar ini, bayar macam-macam, harus bangun ini, sehingga infak tidak jalan-jalan. Kapan Anda tergerak hati Anda berinfak meskipun hanya sedikit. Dan hati-hati dengan penyakit pelit, ya. Dan yang pelit paling berbahaya adalah pelit terhadap keluarga sendiri, pelit terhadap istri, pelit terhadap anak-anak, ya. Ini pelit yang paling membuat anak istri menderita. Ada orang, saya diceritain sama teman, jadi istrinya naik mobil kecelakaan, teleponlah kepada suaminya, "Mas, saya mengalami kecelakaan." Pertanyaan pertama dari suaminya, "Gimana, mobilnya rusak nggak?" Jadi nggak tanya kamu nggak apa-apa nggak, atau pertanyaan pertama, mobilnya rusak nggak? Subhanallah. Jadi pikiran dia yang penting mobilnya apa? Selamat. Ini sangat pelit kepada keluarga, ya. Baik. Jadi ini ciri pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Dan ini harus dilatih. Kita harus melatih diri kita untuk banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala.